Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian persamaan simultan dengan menggunakan two stage least square atau TSLS dengan FUC. Dalam persamaan simultan ini akan terdiri dari beberapa persamaan. Kemudian secara matematis dan fenomena antar persamaan ada hubungannya. Ya. Dalam hal ini, maka kita bisa melihat di sini apa yang disebut dengan persamaan simultan ya. Sistem persamaan simultan memiliki lebih dari satu persamaan dengan masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Karena banyak persamaan, maka terdapat lebih dari satu variabel dependen. Persamaan tersebut menggambarkan hubungan antar fenomena ekonomi. Selain itu, variabel dependen pada satu persamaan dapat menjadi variabel independen pada persamaan lain, ya. Sehingga antar persamaan saling berhubungan. Pada model ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel endogenous dan variabel exogenous, ya. Dalam hal ini bentuk umum persamaannya. Jadi ini ada Y adalah variabel endogen, X adalah variabel exogen, E adalah error atau residual, alpha dan beta adalah koefisien parameter. Ini ya, ini adalah. Nah, bagaimana sekarang kita menyelesaikan persamaan simultan kalau kita memiliki kasus seperti ini, ya? Jadi kasusnya di sini kita memiliki ada 7 variabel: GDP, kurs, investasi, tax revenue, trade, IVA. IVA itu adalah industry value added, tambahan nilai ini ya, tambahan nilai ya, atau ini ya, ini IVA itu adalah industry value added atau nilai tambah dari proses sebuah industri ya. RI adalah tingkat bunga dalam material. Dari 7 variabel ini kita bisa membentuk sebuah hubungan antar variabel. Di sini Y-nya adalah Y1 GDP, Y2 investasi, ya. GDP dan investasi, GDP dipengaruhi oleh tingkat bunga real, tax revenue, nilai perdagangan. Kemudian investasi dipengaruhi oleh perdagangan, IVA dan kurs, ya. Nah, dari bentuk hubungan antar variabel ini, maka kita dapat turunkan sebuah persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi GDP sama dengan alfa 0 plus alfa 1 investasi plus alfa 2 RI plus alfa 3 TR plus alfa 4 trade plus EI. Persamaan 2, investasi sama dengan B0, beta 0 plus beta 1 GDP plus beta 2 kurs plus beta 3 trade plus beta 4 IVA plus E. Nah, apakah persamaan 1 dan persamaan 2 dapat disebut dengan persamaan simultan? Kita lihat. GDP, investasi, ini adalah endogen, ya. Nah, kemudian di sini ada, di satu sisi dia jadi endogen, di satu sisi dia juga menjadi exogen, ya. Maka kita perlu di sini uji identifikasi ya. Apakah metode TSLS dapat menyelesaikan masalah persamaan simultan ini ya. Maka dari sini kita akan uji dengan ya, uji identifikasi ya. Di sini kita gunakan tadi dengan formula K min K sama dengan M min 1 ya. Ini kita bandingkan. Jadi K min K sama dengan M min 1 atau K min K lebih besar dari M min 1. Kalau sama dengan kita exactly, kita gunakan ILS. Tapi kalau lebih besar, kita gunakan, karena over identifikasi, maka kita bisa gunakan TSLS. Ya, lebih besar ya. Dari sini kita hitung dulu persamaan satunya dulu. Persamaan 1 itu variabel bebasnya adalah exogennya RI, TR, trade, kurs, dan IVA ada 5. Tapi dalam persamaan 1 ada variabel exogen 3.
berarti 5 kurangi 3 2. M nya adalah variabel endogen 2 kurangi 1, berarti 3 kurangi 5 kurangi 3 2 kurangi 1 1, berarti 2 lebih besar dari 1, berarti over identified ya. Berarti kita bisa menggunakan TSLS. Demikian juga dengan persamaan 2, kita juga K nya adalah seluruh variabel eksogen yang ada di persamaan 1 2, ketemunya ini. Untuk persamaan 2, eksogennya adalah kurs, trit, dan IVA. 5 kurangi 3 2, M 2 kurangi 1, ini juga sama ya. Nah, sehingga bisa kita selesaikan dengan TSLS ya. Sebelum kita selesaikan TSLS, maka kita perlu mencari reduce form dulu ya. Dengan cara apa? Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 kita buat substitusi. GDP untuk persamaan 1, investasi persamaan 2. Maka persamaan 1 GDP kita masukkan ke persamaan 2. Ini investasi, ini ada GDP. Proses kita lakukan sehingga nanti kita ketemu reduce form. Apa? Investasi sama dengan P0 plus P1 RI plus P2 TR plus P3 kurs plus P4 trade plus P5 IVA. Ini seluruhnya adalah variabel eksogen, jadi ada 5. Dan nanti inilah yang akan kita masukkan ke dalam persamaan ya. Nanti persamaan untuk TSLS ya. Nah, sekarang kita rubah juga dengan cara apa? Dengan cara persamaan investasi kita masukkan ke GDP. Proses kita lalui ketemu nanti ini. Inilah yang namanya reduce form untuk GDP. GDP sama dengan P6 plus P1 kurs, P7 kurs plus P8 RI plus P9 trade plus P10 IVA plus P11 TR plus mu2 ya. Nah, sehingga sekarang kita bisa menyelesaikan ya dengan cara TSLS ya. Nah, sekarang kita copy dulu data ini. Ini data kita copy ya. Kita copy ya. Dan ingat, kita hafalkan dulu adalah tahunnya. Tahunnya kita hafalkan di sini 86 sampai 2020. Buka Evius, maka kemudian kita file, buka, kemudian kita new work file, kemudian kita masukkan ke sini, kita masukkan 1986 dengan tahun di sini 2020 ya. Kita masukkan, oke, akan muncul konstanta dan residual ya. Nah, sekarang kita masukkan data dengan quick empty group, kemudian kita tarik ke sini, klik di sini, paste, klik kanan paste, maka sudah muncul data ini ya. Nah, sekarang kalau sudah muncul, maka ingat tadi kita buka dulu ya. Kita buka dulu persamaan pertama yang kita selesaikan ya. Kita lihat dulu ini persamaan pertama. Berarti GDP dipengaruhi investasi RI, TR sama trade ya. Berarti investasi RI, TR, trade ya. Kita buka dulu dengan cara investasi ya, RI ya. Biar nggak lupa, ya, GDP investasi ya. Kita lihat dulu, kita kembali lagi GDP investasi RI, kemudian RI TR trade ya, RI TR trade ya. Klik kanan, kita pilih open equation. Nah, ini ya, karena nanti kalau kita oke, apa yang terjadi? Di sini angkanya ada yang gede-gede, ada yang kecil ya. Berarti karena data adalah semuanya data, ada gap. Yang RI ini karena tingkat bunga dia angkanya gede, tapi yang TR kecil, sehingga kita buat aja semi log ya. Dengan cara estimate, maka yang kita log adalah data yang bukan pecahan, bukan persen. Log ini ya, ini log ya. Kita log, investasi juga bisa kita log ya. Kemudian RI-nya tidak bisa karena adalah persen, karena bunga. Ini kita log karena tax revenue, pendapatan dari pajak.
trade-nya juga kita lock ya. Kita lock di sini. Nah, setelah kita lock, maka inilah fungsinya tadi reduce form ya. Karena ini kita menggunakan ls, harus kita rubah menjadi tsls ya. Nah, ini akan kita isi apa? Instrumen list. Inilah yang kita masukkan tadi ini. Ini adalah instrumen listnya adalah ini ya. Ini kita sudah ketemu instrumen listnya ini. Ada konstanta RI, TR, kurs, trade, IVA. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan ke dalam instrumen list. Kita masukkan. Itu adalah satu. Tadi adalah log ya. Log tadi kita masukkan adalah kita mulai dari ya RITR ya. RI berarti tidak pakai ini, RI log, kemudian TR ya. Huruf besar tidak masalah ya. Kemudian ada trades 1, 2, 3. Kemudian di sini ada trade, ada kurs, ada IVA ya. Ada kurs, ada log kurs ya. Ada log kurs, kemudian ada log IVA ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini ada instrumennya ada 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 plus include konstantanya. Metodenya adalah two state least square. Kita oke ya. Inilah kita dapat ini ya. Hampir semua signifikan. Dan karena kita menggunakan log, maka ini angkanya adalah di bawah 1. Investasi meningkat 1%, maka GDP akan naik 1% ya. Kita lihat tadi ya, ini adalah untuk persamaan pertama. Kita coba lihat di sini bagaimana dengan asumsi klasiknya untuk yang pertama ini. Maka kita view ya. Kita lihat residual, kita normality. Dia lolos ya. Ini sudah lolos. Karena di atas 0,05. Lanjut, kemudian kita gunakan tadi adalah residual untuk auto korelasinya. Oke ya. Ini lolos ya. Ini juga lolos. Kemudian heteronya ya. Kita menggunakan Brisbagen Godfrey ini ya. Lolos juga. Berarti untuk persamaan ini sudah lolos ya. Ini sudah menggunakan TSLS, sudah memenuhi kriteria ya. Ketemu ya. Dan ini kalau nanti kita analisis, itu akan ketemu nanti ini. Kita pakai jalur ini ya. Kita perlu tadi ini ya. Hasil tadi ini ya. Asumsi klasiknya semua lolos ya. Ya. Ini semua lolos ya. Dengan nanti kita analisis ini ya. Kita gunakan adalah TSLS. Nah, sekarang persamaan yang kedua ini. Ya, investasi ini berarti kita akan analisis dengan cara tadi kita rubah. Ya. Kita rubah dengan cara tadi kita mulai dari investasi, kemudian GDP ya. Saya harus ngapalkan ini dulu. Investasi, GDP, kurs, trade, IVA, kurs, trade, IVA ya. Kurs ya, trades, IVA ya. Ini kita klik kanan, open as equation. Investasi boleh di lock ya, boleh di lock tadi. Ini boleh di lock ya. Boleh di lock. Kemudian GDP boleh di lock ya. Boleh di lock tadi ini ya. Ini semua boleh kita lock karena nggak ada persennya. Kursnya juga kita lock ya. Kemudian TR nya juga kita lock. IVA juga kita lock. Kita lock. Nah, kalau ini kita masih menggunakan metode OLS, nilai square. Kita rubah menjadi TSLS. Instrumen listnya apa? Kita buka nanti ini. Ini adalah instrumen listnya tadi ini. Ini ya. Karena kita menggunakan tadi adalah investasi tadi ini ya. Kalau tadi GDP kita menggunakan ini. Berarti RI, TR, kurs, trade, IVA. Di sini juga sama kita buat ya. Berarti kita menggunakan RI. Log
ini kemudian TR, log kurs ya. Kemudian ini 1 2 3 ini log trade ya, trade. Kemudian log IVA. Kita hitung listnya ada 5 X. Jadi di sini adalah kita menggunakan eksogennya ada 5 ya. 1 2 3 4 5 ditambah dengan include constant. Kita oke. Ini adalah penggunaan TSLS untuk persamaan yang kedua adalah ini. Ya. Ini kita lihat dulu log investasi, log GDP, log TR, log ini kita cek dulu ya. Ini apakah ada yang salah di sini? RI, log TR, log kurs, log trade, log IVA ya. Kita cek dulu ya. Cek dulu ini betul atau tidak, saya cek dulu. Log IVA, GDP ya. Saya cek untuk persamaan keduanya. Itu kita akan gunakan persamaan keduanya adalah ini. Ya. GDP kurs trade IVA. GDP kurs trade IVA ya. Kita masuk GDP kurs GDP kurs trade. Oh ini trade ya. GDP ini kita masuk trade. Ini masuk trade ya. Ini masuk trade ya. Oke ya. Kita masuk ke sini ya. Ini ya. Jadi kita dapat persamaan yang kedua investasi dipengaruhi oleh variabel ini ya. Hanya IVA yang nggak signifikan ya. Jadi industri value added, nilai tambah industri tidak memiliki pengaruh terhadap investasi ya. Hampir semua di sini kita bisa melihat tanda-tanda ya. Jadi kalau GDP naik 1% akan mendorong investasi naik 1%, 1,5%. Kurs naik 1%, maka berarti rupiah melemah. Karena rupiah melemah berarti investasi akan turun 0,26% ya. Perdagangan meningkat 1%, perdagangan 1%, maka investasi akan meningkat 0,37% dengan nilai 0,99 dan 99% variabel bebas mampu menjelaskan variabel investasi ya. Kita uji juga di sini. Sekarang bagaimana dengan asumsi klasiknya, apakah dapat terpenuhi? View ya, kita cari residualnya untuk normalitinya ya, lolos karena di atas 0,05. Lanjut, kita gunakan residual untuk serial ini ya, klik ini. Nah, ini nggak lolos. Kalau nggak lolos, maka kita bisa lihat yang ini ya. F statistiknya adalah tidak lolos. Artinya seluruh variabel bebas ini tidak berpengaruh terhadap residualnya. Jadi ini kita pilih ya. Dengan ini juga menunjukkan bahwa autokorelasi tidak terjadi. Terakhir kita gunakan tadi adalah residual untuk heteroskedastisitas ya. Kita pilih saja Brace Pagan Godfrey ya. Ini juga lolos ya. Berarti karena semua ada lolos persamaan, maka boleh kita analisis ya. Nanti kita analisis. Nah, untuk bisa memahami ini, saudara nanti bisa membuka ini ya, tulisan saya penyelesaian persamaan simultan to stake least square ya. Itu ada di econometric block ya. Dapat dicari. Ini sudah saya sertakan analisis yang sangat detail ya. Jadi ini ya. Nah, dari sini maka hasil menggunakan model TSLS bisa kita lihat di sini ya. Ini hasil ya. Ini yang pertama tadi ya. Ini semua signifikan ya. Berarti untuk investasi itu mempengaruhi GDP. Juga sama GDP mempengaruhi investasi ya. Ya, kecuali untuk IVA tidak mempengaruhi investasi sampai semua variabel signifikan ya. Uji asumsi klasik semua terpenuhi ya. Ini sudah terpenuhi ya. Nah, sehingga model ini sudah bisa digunakan untuk analisis ya, penyelesaian persamaan dengan menggunakan TSLS. Mungkin ini yang sedikit yang bisa saya berikan
Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.